Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita melihat seseorang berpakaian lusuh, duduk di depan pintu mal, lalu langsung menganggapnya rendah? Kita berpikir ia hanyalah pengemis biasa, tak berarti, hanya merepotkan. Padahal siapa tahu, di balik pakaian lusuh itu ada sesuatu yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari itu, suasana di depan sebuah mal megah di pusat kota cukup ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi, menenteng belanjaan, sebagian lagi sibuk dengan ponsel di tangan. Namun, ada pemandangan yang cukup berbeda di sudut pintu masuk mal. Seorang pria tua dengan pakaian kusut dan wajah penuh peluh duduk bersandar di dinding. Tangannya menggenggam sebuah tongkat kayu, seolah sedang beristirahat setelah perjalanan panjang. Pria itu tampak seperti pengemis. Rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, dan celananya penuh tambalan. Sesekali ia menunduk, menatap lantai, seperti menahan rasa malu. Tak lama kemudian, seorang satpam mendekat. Satpam itu bernama Rudi, seorang pria tegap berusia sekitar 35 tahun. Dengan wajah serius, ia menatap pria lusuh itu. "Pak, maaf ya, jangan duduk di sini. Ini area mall, nanti pengunjung jadi risih," kata Rudi agak ketus. Pria tua itu hanya menoleh sebentar. Matanya sayu, bibirnya gemetar, seolah ingin berkata sesuatu tapi ragu. Ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk pelan, mencoba bangkit dengan tongkatnya. Namun tubuhnya tampak lemah. Baru saja ia hendak berdiri, kakinya goyah, dan ia hampir terjatuh. Beberapa orang yang melihat hanya berbisik-bisik sambil menutup hidung, ada yang bahkan menertawakan. "Duh, pengemis kok duduk di depan mal mewah, bikin kotor aja," ujar seorang wanita muda pada temannya. Satpam Rudi mulai kehilangan kesabaran. "Pak, saya bilang jangan di sini. Kalau mau istirahat, jangan di depan pintu masuk. Pergi sana ke trotoar," suaranya meninggi. Pria itu menunduk makin dalam. Dengan suara pelan ia berkata, "Maafkan saya, Nak. Saya cuma ingin berteduh sebentar. Matahari terlalu terik." Namun Rudi tetap mengusirnya. "Kalau semua orang seperti Bapak duduk di sini, nanti mal ini kayak pasar. Cepat pindah." Pria itu kembali mencoba berdiri, kali ini berhasil. Ia berjalan tertatih-tatih, meninggalkan pintu mal dengan wajah sedih. Tak ada yang menolong, tak ada yang peduli. Orang-orang hanya menatap dengan rasa jijik, seolah keberadaannya mengganggu keindahan mal. Tapi, siapa sangka, orang tua lusuh itu bukanlah pengemis biasa. Ia adalah pemilik sekaligus bos besar dari mal itu sendiri, yang sengaja menyamar untuk melihat bagaimana sikap para karyawannya terhadap orang kecil. Dan sikap kasar sang satpam baru saja tercatat jelas di matanya. Di balik wajah lelah itu, tersimpan tatapan tajam penuh makna. Dan cerita menyentuh ini pun baru saja dimulai. Pria tua yang berpakaian lusuh itu berjalan tertatih, menjauh dari pintu mal. Satpam Rudi merasa lega karena pengemis itu sudah pergi, lalu kembali berdiri tegak di posisinya. Ia tak pernah menyangka, orang yang baru saja ia usir dengan kasar sebenarnya adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Pria tua itu bernama Pak Herman, pemilik mal sekaligus seorang pengusaha sukses yang terkenal sangat dermawan. Namun hari itu ia sengaja turun langsung, menyamar dengan pakaian compang-camping untuk menguji sikap para pegawainya. Sudah beberapa kali ia mendengar kabar bahwa sebagian karyawan mal memperlakukan orang kecil dengan buruk. Ia ingin melihat sendiri kebenarannya, dan ternyata ujiannya langsung berbuah nyata. Pak Herman keluar dari area mal dan duduk sebentar di bangku trotoar. Nafasnya tersengal, bukan karena lelah berjalan, tapi karena hatinya perih melihat perlakuan kasar tadi. Dalam hati ia bergumam, "Beginikah caranya mereka memperlakukan orang miskin? Padahal aku sudah berpesan, semua orang harus dihargai tanpa memandang rupa dan pakaian." Beberapa menit kemudian, seorang ibu tua yang menjual tisu menghampiri Pak Herman. Ibu itu menyodorkan sebungkus tisu kecil sambil berkata, "Pak, beli tisu satu ya. Biarpun Bapak kelihatan capek, pasti butuh lap keringat." Pak Herman tersenyum. Ia merogoh saku bajunya dan mengambil uang. Tentu bukan sekadar uang receh, melainkan selembar uang 100.000 yang ia berikan begitu saja. Ibu penjual tisu itu terkejut. "Ya Allah, Pak, ini terlalu banyak. Oh, saya tidak bisa menerima sebanyak ini." Namun, Pak Herman hanya berkata lembut, "Ambil saja. Bu, doakan saya sehat." Ibu itu meneteskan air mata, sementara orang-orang di sekitar mulai memperhatikan adegan itu. Mereka heran, kenapa seorang pria lusuh bisa memberi uang begitu banyak kepada penjual tisu. Sementara itu, di dalam mal, seorang manajer bernama Bu Ratna menerima panggilan telepon. Suaranya panik, "Apa? Pak Herman ada di depan mal.
Menyamar sebagai pengemis? Ia langsung teringat pada pesan Pak Herman beberapa minggu lalu bahwa beliau mungkin akan turun tanpa sepengetahuan siapapun untuk melihat bagaimana pelayanan mal terhadap pengunjung. Tanpa pikir panjang, Bu Ratna segera berlari keluar bersama beberapa staf. Dan betul, di trotoar depan mal ia melihat sosok tua yang sedang duduk dengan tenang. Bu Ratna hampir tidak percaya, tapi wajah itu tak mungkin salah. Itu benar bos besar mereka. Dengan wajah pucat, Bu Ratna menghampiri Pak Herman, menunduk dalam-dalam. Astagfirullah, Pak. Jadi Bapak benar-benar... Ucapnya terbata. Pak Herman hanya menatap dingin. Iya, Bu Ratna. Tadi saya duduk di depan pintu mal, ingin melihat bagaimana sikap karyawan kalian. Dan ternyata satpam yang seharusnya menjaga keamanan justru mengusir saya seolah-olah saya sampah. Orang-orang mulai berkerumun, berbisik-bisik. Satpam Rudy yang masih berjaga di posnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hingga salah satu staf memanggilnya dengan wajah tegang, "Rudy, cepat ke sini." Dengan santai ia mendekat, namun begitu melihat sosok pria lusuh itu dikelilingi staf mal, hatinya tiba-tiba berdegup kencang. Ia masih belum sadar siapa sebenarnya orang yang tadi ia usir dengan kasar. Pak Herman lalu menatap Rudy lekat-lekat. "Kau satpam di sini?" Tanyanya pelan. "Betul, Pak," jawab Rudy sedikit bingung. "Apakah kau tahu siapa aku sebenarnya?" Rudy menggeleng lalu menjawab dengan nada sinis. "Pengemis, kan?" "Masih, Pak, tadi saya hanya menjalankan tugas." Tidak boleh ada pengemis di depan mal. Suasana langsung hening. Semua staf menatap Rudy dengan wajah tegang. Bu Ratna menutup mulutnya, takut Rudy berkata lebih jauh. Namun nasi sudah menjadi bubur. Pak Herman bangkit perlahan dengan tongkatnya, lalu menanggalkan topi lusuh yang ia kenakan. Dari balik topi itu, wajahnya terlihat jelas. Seorang pengusaha yang sering muncul di televisi, yang fotonya terpampang di ruang direksi mal. Rudy terpaku. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. Saya. Suaranya tercekat, lidahnya keluh. Pak Herman menatapnya dengan tajam. "Aku ini pemilik mal ini, Rudy, dan kau baru saja memperlakukan aku seperti sampah." Jatuhlah wajah Rudy seketika. Ia pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semua orang yang melihat langsung terdiam, bahkan ada yang menunduk malu. Pak Herman menghela napas panjang. "Ingat, Rudy, dalam hidup ini, jangan pernah menghina orang miskin. Jangan menilai orang hanya dari pakaian dan rupanya, karena bisa jadi orang yang kau hina adalah orang yang lebih mulia darimu." Rudy menunduk dalam, suaranya bergetar. "Ampun, Pak, saya benar-benar tidak tahu. Saya salah besar." Namun, ucapan itu belum cukup untuk menghapus luka yang sudah dibuatnya. Dan peristiwa itu akan menjadi pelajaran besar bagi semua orang yang menyaksikannya. Cerita ini belum berakhir, karena keputusan Pak Herman terhadap Rudy akan mengejutkan semua orang. Suasana di depan mal itu semakin ramai. Banyak pengunjung yang berhenti sejenak, menyaksikan peristiwa mengejutkan tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa pria lusuh yang tadi diusir ternyata adalah pemilik mal itu sendiri. Rudy, satpam yang mengusirnya, kini berdiri kaku. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran, tubuhnya hampir tidak sanggup menopang rasa takut, dan malu yang bercampur jadi satu. Pak Herman tetap berdiri tegak dengan tongkat di tangannya. Tatapannya tegas, suaranya berat namun jelas terdengar oleh semua orang. "Kau tahu, Rudy, sejak lama aku selalu berpesan pada semua karyawan. Jangan pernah membeda-bedakan manusia. Mau dia berpakaian mewah atau lusuh, mau dia kaya atau miskin, semua tetap manusia. Tapi yang aku saksikan hari ini justru sebaliknya. Kau mengusirku seolah aku ini sampah." Rudy menunduk semakin dalam, bibirnya bergetar, tapi ia tak sanggup berkata banyak. Dalam hatinya penyesalan mulai menjerat. Ia teringat bagaimana kasar nada suaranya tadi, bagaimana ia mendorong pria lusuh itu dengan ucapan pedas. Andai saja ia tahu sejak awal, tentu ia tak akan pernah berbuat demikian. Namun penyesalan itu datang terlambat. Bu Ratna, sang manajer mal, mencoba menengahi. Dengan suara hati-hati ia berkata, "Pak Herman, mohon tenang. Rudy mungkin tidak tahu. Dia hanya menjalankan tugas." Namun sebelum ia sempat melanjutkan kalimatnya, Pak Herman mengangkat tangan. "Bu Ratna, jangan dibela. Tugas memang harus dijalankan, tapi caranya yang salah. Menegur boleh, tapi dengan sopan. Mengingatkan boleh, tapi dengan hormat. Bukankah itu yang sudah kuajarkan pada semua karyawan sejak awal?" Bu Ratna terdiam. Ia tahu betul ucapan bosnya itu benar. Pak Herman lalu berbalik, menatap kerumunan orang yang menonton. "Saksikanlah semua. Beginilah manusia seringkali. Melihat orang dari penampilan luar. Kalau lusuh dianggap hina. Kalau kaya baru dihormati. Padahal apa kita lupa?
Rezeki itu pemberian Allah, dan bisa saja dalam sekejap dia membalikan keadaan. Suasana hening. Beberapa orang mulai menunduk malu. Bahkan ada yang meneteskan air mata karena tersentuh. Rudi semakin tak sanggup menahan rasa bersalah. Ia berlutut di depan Pak Herman, suaranya bergetar. "Maafkan saya, Pak. Demi Allah, saya benar-benar menyesal. Saya salah menilai. Saya mohon jangan pecat saya. Saya punya istri dan anak yang harus saya nafkahi." Tangisan lirih keluar dari mulutnya. Orang-orang yang melihat merasa iba. Namun semua tahu keputusan ada di tangan Pak Herman. Pak Herman memandang Rudi cukup lama. Hatinya bergejolak antara marah dan iba. Ia tahu, seorang pemimpin bukan hanya harus tegas, tapi juga harus bijaksana. Ia teringat masa mudanya dahulu. Ia sendiri pernah jatuh miskin, pernah tidur di jalanan dengan pakaian lusuh. Ia pernah merasakan tatapan hina orang-orang. Justru pengalaman itulah yang membuatnya sukses, karena ia bertekad untuk tidak meremehkan orang lain. Dengan suara berat, Pak Herman berkata, "Rudi, kalau aku menuruti emosiku, hari ini juga engkau akan kupecat. Tapi aku tidak ingin menghancurkan hidup keluargamu. Kau masih punya kesempatan. Namun dengar baik-baik, jangan sekali-kali ulangi perbuatan itu pada siapapun. Kau harus belajar menghormati orang, sekecil apapun dia. Kalau tidak, maka kau tidak layak menjadi satpam di sini." Rudi menangis semakin keras. Ia menempelkan dahinya ke lantai, merasa begitu hina. "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan." Pak Herman menghela napas. "Kesempatan ini bukan untukmu saja, tapi juga untuk orang lain yang menyaksikan. Aku ingin semua belajar. Jangan pernah mengusir orang miskin hanya karena kau merasa lebih berkuasa. Jangan pernah meremehkan orang tua hanya karena kau merasa masih kuat. Jangan pernah menghina orang lemah hanya karena kau merasa punya jabatan. Karena semua itu bisa lenyap dalam sekejap." Kata-kata itu menusuk hati semua yang hadir. Banyak pengunjung yang menunduk, merenungi ucapan tersebut. Ada yang teringat pernah membentak pengemis di jalan, ada yang teringat pernah menolak penjual kecil dengan kasar. Bu Ratna menitikkan air mata. Inai mendekat dan berkata lirih, "Terima kasih Pak Herman. Bapak bukan hanya seorang pemilik mall, tapi juga seorang guru kehidupan bagi kami." Pak Herman hanya tersenyum kecil, lalu melangkah pergi meninggalkan kerumunan. Pakaian lusuhnya tetap melekat di tubuhnya, tapi justru dari balik pakaian lusuh itu, semua orang baru saja mendapatkan pelajaran besar. Sementara Rudi masih terisak di tempatnya, merasa bersalah sekaligus bersyukur karena diberi kesempatan kedua. Namun cerita ini belum berakhir, sebab malam itu, sebuah kejadian tak terduga kembali terjadi yang membuat semua orang semakin tersadar akan arti sebuah penghormatan terhadap sesama manusia. Malam itu suasana mal mulai sepi. Lampu-lampu di luar menyala, menerangi jalanan yang basah karena hujan sore tadi. Rudi masih duduk termenung di pos satpamnya. Wajahnya sembab, matanya bengkak karena menangis seharian. Ia masih tak percaya bahwa ia hampir saja kehilangan pekerjaannya gara-gara sikap buruknya pada siang tadi. Di kepalanya kejadian itu terus berputar ulang. Bagaimana ia dengan kasar mengusir pria lusuh yang ternyata bos besar. Bagaimana ia membentaknya tanpa belas kasih. Dan bagaimana semua orang menatapnya penuh hina saat kebenaran terungkap. Rasa malu itu menjerat hatinya, membuat dadanya sesak. Namun di balik rasa malu, ada juga rasa syukur. Pak Herman masih memberinya kesempatan. Ia masih bisa pulang membawa nafkah untuk anak dan istrinya. Andai tadi aku benar-benar dipecat, entah bagaimana nasib keluargaku, gumamnya pelan. Ketika jam hampir menunjukkan pukul 10 malam, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan pos satpam. Rudi terkejut. Dari balik kaca ia melihat wajah yang sangat ia kenal, Pak Herman. Dengan segera ia berdiri tegak, meski tubuhnya bergetar, kaca mobil perlahan turun. Pak Herman menatapnya dengan senyum tipis. "Rudi, ikut saya sebentar," katanya singkat. Tanpa berani membantah, Rudi masuk ke mobil. Hatinya berdebar, penuh tanda tanya. Sepanjang perjalanan ia hanya diam, sesekali melirik wajah Pak Herman yang tenang tapi penuh wibawa. Mereka berhenti di sebuah tempat sederhana, sebuah rumah makan kecil di pinggir jalan. Pak Herman turun, lalu duduk di kursi kayu sederhana. Rudi mengikuti dengan canggung. Tak lama kemudian, 2 piring nasi goreng hangat tersaji di meja. Pak Herman berkata, "Makanlah, Rud. Aku tahu kau pasti belum makan malam." Rudi tertegun. Ia tak menyangka bos sebesar Pak Herman mau mengajaknya makan di tempat sederhana seperti ini. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Terima kasih, Pak." Mereka makan bersama dalam diam sejenak, sampai akhirnya Pak Herman meletakkan sendoknya dan menatap Rudi lekat-lekat.
Rudy, aku ingin kau tahu sesuatu. Dulu, aku pun pernah seperti orang yang kau usir tadi siang. Bahkan lebih parah, aku tidur di emperan toko. Aku dipandang hina, aku diusir berkali-kali. Tapi aku tidak menyerah. Aku bekerja keras sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Dan aku tidak ingin karyawanku mengulang kesalahan orang-orang yang dulu menghina aku. Mata Rudy berkaca-kaca. Ia mendengarkan setiap kata dengan hati yang bergetar. Pak, saya benar-benar malu. Ternyata saya memperlakukan Bapak persis seperti orang-orang yang pernah memperlakukan Bapak dulu. Pak Herman tersenyum getir. Itulah sebabnya aku sengaja menyamar. Aku ingin tahu apakah karyawanku sudah belajar menghargai orang kecil. Tapi ternyata masih ada yang gagal, termasuk kau. Namun aku percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Pertanyaannya, apakah kau mau memperbaiki dirimu? Rudy mengangguk cepat tanpa ragu. Saya mau, Pak. Saya janji tidak akan pernah lagi menghinakan orang miskin. Saya akan menjaga sikap saya, bukan hanya di depan Bapak, tapi pada siapapun. Pak Herman menepuk bahunya. Bagus. Ingat Rudy, dalam hidup ini jangan pernah sombong hanya karena seragammu, jabatannya, atau hartamu. Semua itu titipan. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Rudy tak sanggup menahan air matanya lagi. Ia menangis di depan bosnya, bukan karena takut, tapi karena tersadar betapa dalam pelajaran yang ia dapat hari itu. Setelah makan, mereka kembali ke mall. Sebelum berpisah, Pak Herman berkata, mulai besok aku ingin melihat sikapmu berubah. Kalau ada orang miskin lewat, sambutlah dengan ramah. Kalau ada yang butuh pertolongan, tolonglah. Jangan sampai kau menyesal lagi. Rudy mengangguk. Insya Allah, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian itu sudah menyebar ke seluruh karyawan mall. Semua membicarakan bagaimana Pak Herman menyamar sebagai pengemis dan bagaimana Rudy memperlakukannya. Banyak yang merasa tersentil. Ada yang malu karena pernah bersikap kasar pada pedagang kecil, ada pula yang mulai introspeksi diri. Hari itu juga, Rudy langsung menunjukkan perubahan. Saat ada seorang bapak tua yang lewat menjajakan kacang rebus, Rudy menyambutnya dengan senyum. Silakan Pak jualan di sini sebentar. Jangan khawatir, saya izinkan. Bahkan ia membeli 2 bungkus kacang dengan uangnya sendiri. Orang-orang yang melihat pun kagum. Namun ujian sebenarnya belum berhenti. Karena beberapa hari kemudian, datanglah seorang pengemis tua yang benar-benar miskin. Dengan pakaian lebih lusuh dan bau tubuh yang menyengat. Semua orang menutup hidung. Sebagian pengunjung mal mengeluh. Mata Rudy menatap pengemis itu. Hatinya bergetar. Inilah saatnya ia membuktikan janjinya. Hari itu cuaca cukup terik. Mal kembali ramai dengan pengunjung. Di pintu depan, Rudy berdiri tegak dengan seragam satpamnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Senyumnya lebih tulus, tatapannya lebih ramah, gerak tubuhnya lebih rendah hati. Semua orang yang lewat bisa merasakan perubahan itu. Tiba-tiba, seorang pengemis tua datang berjalan pelan. Bajunya robek-robek, tubuhnya kotor, baunya menusuk hidung. Banyak pengunjung spontan menutup hidung. Bahkan ada yang berkomentar sinis. Ih, ngapain orang kayak gini datang ke mall? Bikin kotor aja. Rudy melihat semua itu. Dalam sekejap, hatinya kembali teringat peristiwa memalukan yang ia alami beberapa hari lalu. Bagaimana ia memperlakukan Pak Herman dengan kasar hanya karena penampilan luarnya. Dadanya bergetar. Ia tahu inilah ujiannya. Dengan langkah mantap, Rudy menghampiri pengemis itu. Orang-orang mengira ia akan mengusir dengan kasar seperti dulu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pak, mari saya carikan tempat duduk dulu. Bapak kelihatan capek, ucap Rudy lembut. Ia memapah pengemis tua itu ke kursi panjang di dekat pintu, lalu memberinya sebotol air mineral. Pengemis itu terkejut. Nek, kau tidak mengusirku? Tanyanya dengan suara serak. Rudy tersenyum. Kenapa harus diusir? Bapak juga manusia, sama seperti kami semua. Silakan istirahat sebentar di sini. Kalau Bapak lapar, tunggu sebentar. Saya belikan makanan. Orang-orang yang menyaksikan terdiam. Ada yang merasa malu karena tadi sempat menjelekkan, ada pula yang kagum melihat perubahan sikap Rudy. Tak lama kemudian, Rudy keluar dari kantin mall dengan sebungkus nasi kotak. Ia menyodorkannya kepada pengemis itu. Silakan dimakan, Pak. Ini bukan apa-apa, tapi mudah-mudahan bisa mengisi perut. Pengemis itu meneteskan air mata. Ia menatap Rudy dengan penuh haru. Nak, terima kasih. Sudah lama sekali tidak ada orang memperlakukanku sebaik ini. Semoga Allah membalasmu. Di saat itu juga, dari kejauhan, seseorang memperhatikan dengan senyum bangga. Dialah Pak Herman. Sejak pagi ia memang sengaja mengawasi Rudy dari jauh.
ingin melihat apakah perubahan yang dijanjikan hanya sementara atau sungguh-sungguh. Dan apa yang ia lihat hari itu membuat hatinya lega. Pak Herman kemudian menghampiri, menepuk bahu Rudy. "Bagus, Rudy. Kau sudah membuktikan bahwa kau belajar dari kesalahanmu." Rudy kaget, buru-buru memberi hormat. "Pak Herman, saya hanya berusaha menebus kesalahan saya. Terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan." Pak Herman tersenyum. "Itulah yang membuat seorang manusia berharga, Rud. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia mau memperbaiki diri. Ingat, kekayaan dan jabatan hanyalah titipan. Yang benar-benar tinggal hanyalah amal kebaikan kita." Kalimat itu menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Pengunjung yang masih berkerumun menunduk dalam-dalam. Ada yang terisak pelan. Betapa sering mereka menghina, meremehkan, dan melupakan bahwa setiap orang adalah sama di hadapan Allah. Sejak hari itu, Rudy dikenal sebagai satpam yang paling ramah di mal tersebut. Ia tak pernah lagi membentak atau mengusir pedagang kecil, bahkan sering menolong mereka. Reputasinya berubah total. Para pengunjung pun merasa lebih nyaman. Sementara Pak Herman merasa bahagia karena ujiannya tidak sia-sia. Ia bukan hanya menemukan kebenaran tentang sikap karyawannya, tapi juga berhasil menanamkan pelajaran hidup yang akan terus dikenang. Kisah itu akhirnya menyebar luas. Orang-orang menceritakan kembali bagaimana seorang bos besar menyamar sebagai pengemis, bagaimana satpam yang arogan akhirnya berubah, dan bagaimana sebuah pelajaran besar lahir dari kejadian sederhana. Sahabatku, dari kisah nyata ini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Pakaian lusuh, wajah lelah, atau tubuh kotor bukan alasan untuk merendahkan manusia. Bisa jadi, mereka lebih mulia di hadapan Allah daripada kita yang merasa lebih berharga. Hidup ini singkat. Harta, jabatan, dan kuasa hanyalah sementara. Yang benar-benar abadi hanyalah amal baik kita terhadap sesama. Maka jangan pernah lelah berbuat kebaikan, meski sekecil apapun, karena Allah melihat semua itu. Dan balasannya jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.